Yesus, apakah ada tubuh, apakah ada roh lagi atau roh Allah? Enggak ada lagi roh Allah. Makanya itu saya maksud Bapak yang kucinta. Kalau Bapak mengatakan tadi seperti itu, maka jelaslah Bapakku, yang menggerakkan dan yang mengizinkan takut itu hanya roh. Nah, sementara roh itu ada roh Allah. Kalau Bapak tadi, bagaimana bisa Bapak? Itu hal yang kontradiktif tentang ketuhanan Yesus. Tapi kalau Bapak mengatakan, jelas Bapak. Enggak, Bapak kurang ngerti. Itu kan untuk penyalipan, Pak. Penyalipan itu kan untuk disalib, dibawa ke Golgota. Dia akan meninggalkan tubuh kemanusiaannya selama-lamanya, Pak. Dan dia akan meninggalkan murid-muridnya selama-lamanya. Bapak ini ya, belajar dia sebagai manusia meninggalkan murid-muridnya dari dunia ini. Namanya Bapak berpisah aja pasti takut. Apalagi dia berpisah dengan murid-muridnya itu 12 orang. Menjadi kembali ke wujudnya semula menjadi Tuhan. Ada Pak rasa takut, Pak. Itulah dia mengajarkan kepada kita supaya kita ada rasa takut. Yang saya tanya Bapak, saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang Bapak saya tanya, mute dulu. Bapak mute dulu. Sekarang Bapak saya tanya. Sekarang Bapak saya tanya. Bapak tanpa roh bisa berbuat apa-apa enggak? Jawab. Jawab Pak, jawab. Buka mute-nya Pak. Tanpa roh mati. Berarti Bapak, baik. Berarti jasad Bapak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh. Betul toh? Karena itu nyatu, Pak. Nyatu. Iya, karena menyatu, memang betul. Memang betul Bapak, karena menyatu, aku dan Bapak adalah satu. Itu Yohanes yang bilang, Yohanes 10 ya. Aku dan Bapak adalah satu. Aku ada di dalam Bapak, Bapak ada di dalam aku. Sementara Bapak menjelaskan bahwa tanpa roh jasad tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa roh jasad tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, apa bedanya dengan pertanyaan saya Bapak? Yang saya ingin tegaskan kepada Bapak, kenapa Yesus takut sebagai tubuh kemanusiaan, sementara tubuh kemanusiaannya itu ada roh Allah itu sendiri. Sementara yang menggerakkan tubuh Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Itu kenapa Bapak? Nah, itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita panutan. Kalau kita berpisah dengan orang, Pak, harus ada rasa takut. Iya. Bapak berpisah dengan istri Bapak harus ada rasa takut. Saya berpisah dengan bapak saya ada rasa takut. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa dia takut? Karena dia mau berpisah dengan murid-muridnya ketika malaikat itu datang untuk memberitahukan bahwa saatnya akan menggenapi nubuatan akan disalib. Itu mengajarkan, Pak, mengajarkan kepada kita harus takut berpisah, Pak. Iya, saya tahu. Ini bukan tentang perpisahan, Bapakku. Ini bukan tentang perpisahan. Ini ayatnya bukan tentang. Di situ begitu, Pak. Ayatnya di situ begitu. Kan datang Yudas. Kenapa kau mau menyerahkan aku? Itu kan mau perpisahan, Pak. Ada Yudas. Baik, siap, baik. Bapak tadi ini muter-muter. Yang saya maksud adalah yang membuat Yesus itu takut siapa? Itu bukan takut, itu namanya mengajarkan kepada kita panutan. Kalau mau berpisah itu memang harus takut, Pak. Kalau Bapak mau berpisah harus takut. Baik. Itu mau berpisah dengan murid-muridnya, Pak. Karena sudah tahu dia sekarang saya kalau Bapak tidak bisa jawab itu, Pak, sekarang saya tanya Bapak, menurut Bapak, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Ya, sejak zaman Adam Tuhan menjadi manusia, Pak. Baik. Di dalam Bilangan 23 ayat ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa? Siapa bilang Tuhan anak manusia? Bilangan 23 Tuhan manusia. Sekarang jangan dibalikin, Pak. Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Jangan dibalikin, Pak. Saya tertanya Bapak sekarang. Menurut Bapak, Tuhan bisa jadi manusia enggak? Iya, sejak Adam, sejak manusia diciptakan. Sejak manusia Adam. Baik. Di dalam Bilangan 23, di dalam Bilangan 23 ayat ke-13,
Allah bukanlah manusia. Benar. Iya kan? Nah, lalu Benar. kenapa Bapak bilang tadi bahwa Tuhan bisa jadi manusia? Iya, Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada Tuhan manusia, Apa Pak. ini? Apa ini? Apa ini? Iya, Apa Bapak Tuhan yang maksud ini? menjadi manusia, Hah? Apa yang Bapak maksud bukan manusia, bukan Tuhan manusia. Apa Bapak yang maksud ini? Ya? Pegangan Iya, yang coba kuat, baca, pegangan Bapak yang nggak kuat, ngerti pegangan yang pengertiannya, kuat. jangan dibalik, Pak. Oke, saya tegaskan Tuhan lagi. yang menjadi manusia, memang Oke, benar Tuhan tidak yang ada menjadi manusia. Tuhan. Oke, baik. Tuhan yang menjadi manusia. Saya ikuti Iya. Bapak. Oke, Tuhan yang menjadi manusia. Baik. Saya ikuti Bapak ya. Saya bacakan Bapak. Sekarang Bapak Banteng. Bilangan 23 ayat ke-19 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di dalam Hosea 11 ayat ke-9, karena aku ini Tuhan dan bukan manusia. Di dalam Maleakhi 3 ayat ke-6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Apa? Iya, benar Pak. Memang Tuhan itu Benar bukan kan? manusia. Lalu kenapa Bapak mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia? Aduh, Bapak itu aja nggak paham, Bapak. Tuhan itu bukan manusia, Pak. Oke, Tuhan itu ya sekarang Tuhan. manusia- ya manusia. Oke, Tapi ketika Tuhan menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Oke, baik. Itu logika Bapak yang terputar. Sementara di sini dia mengatakan dengan jelas ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia, benar. Allah bukan manusia. Siapa bilang Allah manusia, Pak? Oke, sekarang Yesus itu siapa? Ya Tuhan, Allah. Tuhan. Dia Tuhan Allah. Lah, kok ketawa? Dia itu kan Tuhan, Pak. Tuhan Bukan Allah manusia, kan? Pak. Iya betul. Apa bedanya dengan ini Bapak? Apa bedanya? Bapak muter-muter. Enggak, Bapak yang enggak paham bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, dia bukan manusia. Benar, Allah itu bukan manusia, benar. Oke, Tapi baik. dia bisa punya kuasa menjadi manusia. Siap. Aduh, Bapak Saya itu aja nggak mengerti, susah. Saya ikuti jalan logika Bapak. Bapak mengatakan tadi Yesus itu adalah sang Allah itu sendiri, betul? Betul. Oke. Bapak adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Betul. Yang menjadi manusia. Iya, betul. Oke, apa bedanya ini Bapak? Bilangan 23 ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dan Hosea 11 ayat ke-9, karena aku ini Tuhan dan bukan manusia. Maleakhi 3 ayat ke-6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa? Kan udah dijelasin tadi ke Bapak nih pengertiannya nih Pak ya. Bapak dari tadi muter-muter loh. Bapak dari tadi muter-muter. Kita sepakat dulu Pak. Pertanyaan saya itu yang pertama, Bapak tidak jawab. Pertanyaan yang kedua, Bapak putar lagi. Bapak mengatakan tadi, dengar dulu. Bapak mengatakan tadi bahwa Yesus itu adalah sang Allah itu sendiri. Benar. Yang menjadi manusia, betul? Betul. Apa bedanya dengan yang dikatakan bilangan 23 ayat ke-19? Apa bedanya, Pak? Iya benar, dia bukan manusia, tapi 2000 tahun yang lalu datang menjadi manusia. Itu yang Bapak baca itu kan perjanjian lama, Pak. Konsisten dong. Berarti yang Bapak baca itu perjanjian lama. Itu Tuhan belum jadi manusia. Perjanjian lama? Bapak bilang apa tadi? Perjanjian lama? Perjanjian lama yang Bapak baca itu. Oke, ada apa dengan perjanjian lama itu? Ada apa, Pak? Perjanjian lama, Tuhan belum datang menjadi wujud manusia sempurna, Pak. Dia datang di perjanjian baru, Pak. Oke, ada ayatnya enggak? Ayat apa? Ayat yang Bapak barusan bilang tadi. Ayat apa? Bapak masa nggak tahu? Tidak, Bapak mengatakan tadi itu perjanjian lama, ya. Sementara di perjanjian baru dia belum mengatakan bahwa dia akan jadi manusia. Sekarang saya tanya, ada nggak itu ayat yang Bapak bilang tadi? Ada di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2? Lukas 2 ayat 11. Oke, saya dari 8 sampai 11. Waktu malaikat menyampaikan kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, baik. Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Iya. Tuhan lahir. Iya, ayatnya itu Tuhan lahir. Oke, bagaimana ceritanya Tuhan lahir, Bapak?
Bagaimana ceritanya Tuhan bisa lahir? Jawab. Baca dulu ayatnya Pak, baca dulu Pak. Iya. Supaya Bapak paham, baca dulu. Gampang, nanti saya gampang. terangin. Sebentar saya jawab. Gampang. Sebentar saya buka. Kenapa Tuhan bisa lahir? Ya memang Tuhan lahir, Yesus itu kan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham, Kita saya sama dulu jelasin. Bang Ardiansyah ya. Bang Ardiansa. Assalamualaikum Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansa. Ini pasien saya sejak Facebook ini. Oke, baik Bang Ardiansa. Silakan Bang Ardiansa. Silakan. Kenapa lah Rekson Iya, Bang Ardiansa sudah buka kamera. Aku lagi Bang tadi Ferry buka terdampar di kameranya sini, juga Bang Ardian. Ferry. Terdampar. Gimana, Rekson? Ternyata ada orang nggak mengerti. Teman-teman Kristen naik ke atas, bantu Barekson. Teman-teman yang cerdas naik. Dari tadi Son. muter-muter, Cerdas dia aku ya. Oke, Rekson. silakan Bang Bang Ardiansa. Ferry Said, Assalamualaikum Bang Ferry. Silakan Gurunda. Silakan. Aku tanya nih Bang Rekson nih ya. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan tuh? Pencipta alam semesta. Berarti pencipta alam semesta mati? Pencipta yang mati itu tubuh kemanusiaannya. Iya, pencipta alam semesta kan yang mati kan? Tubuh kemanusiaannya. Oh, bukan pencipta. Karena Allah itu kan roh. Iya. Jadi yang mati di tiang kayu salib. Yang mati. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Tubuh kemanusiaannya yang mati. Tubuh kemanusiaan itu pencipta atau ciptaan? Tubuh kemanusiaannya yang manusia lah. Ya, bukan pencipta. Penciptanya itu rohnya. Ah, berarti ciptaan yang mati di tiang kayu salib. Bukan. Oh, berarti pencipta. Ya pencipta lah. Berarti pencipta mati. Bukan begitu penjelasannya. Jadi kan yang mati itu kan tubuh kemanusiaannya. Ya, tubuh kemanusiaan itu pencipta atau ciptaan? Saya tanya. Ketika tubuh kemanusiaannya bukan pencipta lagi, tubuh kemanusiaan. Oke, berarti yang mati di tiang kayu salib itu ciptaan, betul? Bukan ciptaan, tidak ada manusia ciptaan Oh, kecuali berarti Adam. oke, saya tanya, yang mati Ciptaan itu cuma Adam doang. ya sudah, sekarang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib pencipta atau ciptaan? Bukan ciptaan, Adam yang penciptaan itu cuma Adam. Ya, bukan ciptaan. Lalu Tidak berarti ada, apa? tidak ada selain Adam ciptaan. Oke, hanya ada dua di dunia ini. Kalau nggak pencipta ya ciptaan. Emang ada lagi selain ini? Ciptaan cuma satu, cuma Adam. Iya. Yang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib pencipta alam semesta atau ciptaan? Pencipta alam semesta. Oh, berarti pencipta alam semesta mati. Iya. Oke, sepakat dulu kita. Deal? Deal? Deal. Oke. Ada berapa? Ardiansa, Ada Bang. berapa? Bang Ardiansa, mohon maaf. Ya. Ada yang mau masuk Islam, Bang? Ya, suruh naik. Yang mana Bang? Suruh naik. Mbak, Bang Mbak, Zulkifli silakan naik anu, aja. Mbak. Silakan naik, Mbak. Mbak Ica, silakan kirim permintaan, Mbak. Permintaan untuk naik. Silakan kirim permintaan ke Komalini, Mbak. Silakan. Oke. Kirim permintaan untuk naik bergabung Silakan, ya, Pak. dan sebutkan namanya Bang Zulkifli di Ica. Soalnya ini Mbak Ica, puluhan Mbak orang Ica. yang minta naik. Puluhan Ya. orang yang minta naik. Mbak Ica, Saya silakan. ingatkan lagi nih teman-teman untuk supaya roomnya kita kuat karena ini makin keras sepertinya ya. Jadi tolong bantu tap-tap layarnya sampaikan 800k teman-teman. Tap-tap layarnya terus teman-teman. Ya, sampai Ya. 800k biar kuat roomnya. Yang tadi Mbak Ica ya, Mbak Ica boleh Ya, minta Mbak- untuk permintaan naik Mbak teman-teman. Ica. Ya, biar dia anu aja lah. Biar dia kalau mau ya naik. Gitu aja, nggak usah dipaksa. Oke, lanjut ya. Kalau mau naik, Jadi minta kesimpulannya bergabung aja ya. Kalau enggak jadi juga nggak apa-apa gitu ya. ya, jadi kesimpulannya pencipta alam semesta mati. Sepakat? Ya sepakat. Oke, ada berapa pencipta alam semesta? Nah, cuma satu. Oke. Sepakat? Ya sepakat cuma satu. Oke, pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini mati yaitu Yesus itu, siapakah yang membangkitkan pencipta alam semesta yang mati ini? Dia bangkit sendiri. Di mana Tidak tertulis ada bangkit seorang sendiri? pun- Di mana tidak tertulis ada bangkit seorang sendiri? pun yang berhak memberikan nyawaku. Iya, di mana Tidak ada tertulis? yang mengambilnya. Ya, di mana tertulis pencipta alam semesta ini bangkit sendiri? Di mana tertulis?
Di Yohanes saya buka dulu ininya. Buka. Ini yang Buka. percaya nih. Buka, Tidak buka. ada seorang pun yang berhak mengambilnya dan ininya. Buka dulu. Ya, Ya, Yohanes buka. itu. Saya Pak minta Rekson silakan buka. Pak tertulis. Rekson sekalian kita menyapa. Ada Pak Marlo mungkin mau membantu Pak Rekson, silakan buka kameranya Pak Marlo. Ya, saya minta tertulis Yesus bangkit sendiri. Tertulis seperti itu sesuai dengan pernyataan Anda. Bangkit sendiri, nah di mana tuh? Rekson belum sembuh-sembuh. Ini di Yohanes 10 ayat 18. Ya, coba baca. Tidak ada seorang pun dapat aduh. Yohanes 10 ada pembenar mana tadi ya? Tidak ada seorang pun. Iya, memang benar, tidak ada seorang. Kan yang disebut dariku, melainkan aku sendiri yang menyerahkannya. ya, yang benar memang. Kan tulisannya tidak ada seorang pun. Orang kan? Seorang itu orang atau bukan orang? Saya tanya. Iya, maknanya itu tidak ada yang mengambil. Enggak, saya tanya, seorang itu orang atau bukan orang? Ya itu harus dicari Ibraninya. Saya tanya, seorang itu orang atau bukan orang? Jawab. Tidak ada seorang pun. Nah, itu. Iya, berarti Seorang, tidak ada nah pun. itu kan seorang. Saya tanya sekarang. Seorang pun itu kan bisa makhluk juga. Saya tanya, Bukan hanya jangan manusia. jangan kemana-mana. Seorang Iya. itu orang atau hewan? Itu semuanya kategori makhluk bisa, manusia bisa. Tidak ada seorang pun. Jangan kemana-mana. Itu artinya Jawab. bukan hanya kepada manusia, malaikat Jawab, juga. jawab seorang pertanyaan pun saya. bisa. Jawab pertanyaan saya. Seorang itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia. Oke, apa Artinya bahasa Indonesia? tidak ada arti Artinya pengertiannya itu. sabar, Rekson, sabar. Apa definisi seorang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jawab. Jawab. Tidak ada seorang pun ya, tidak maksudnya artinya itu tidak ada. Saya nggak satu tanya orang pun. tidaknya. Saya tanya seorang artinya aja itu. nih. Definisi Ya, harus seorang. banyak dibacanya. Tidak ada Ya. seorang pun artinya tidak ada selain dirinya, itu artinya. Iya. Pertanyaan saya, apa definisi seorang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh? Apa definisinya? Seorang sendiri. Seorang. Iya, seorang sendiri. Sendiri apa? Sendiri orang atau sendiri hewan? Maksudnya tidak ada orang lain, itu artinya. Iya, Tidak ada orang seorang kan. pun. Iya, orang Artinya kan tidak intinya. ada orang lain. Apa definisi orang? Ya, orang itu bisa dikategorikan manusia. Ya, manusia atau hewan orang itu? Saya tanya. Maksudnya Orang itu definisinya manusia atau hewan? kan orang itu ya bisa dibilang manusia. Bisa dibilang hewan? Bisa? Iya. Bisa? Enggak, hewan nggak bisa. Oke. Hewan nggak bisa. Manusia ya? Tapi Sepakat? pengertian maknanya itu ada. Ya, yang penting makna yang ayat penting itu ada. orang adalah manusia. Sepakat? Enggak, maknanya itu yang kita ambil. Iya, Maknanya orang kita ambil, iya artinya makna tidak ada maknanya orang adalah manusia. Sepakat? Iya, sepakat. Ya, sepakat. Oke. Betul kata Yesus. Memang tidak ada manusia manapun yang bisa menyerahkan nyawa Yesus. Betul memang. Gak ada. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyerahkan nyawa saya. Gak ada. Gak ada. Iya, kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, tunjukkan tertulis di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Bangkit sendiri. Yang saya tanya, makanya kan, makanya yang saya tanya, sabar dulu, sabar Rekson. Di mana tertulis Yesus bangkit sendiri. Ingat ya, bangkit sendiri itu BANGKIT spasi SENDIRI. Bangkit sendiri. Di mana tertulis? Bang Zulkifli, tolong bukakan Kisah Para Apostolos 2:32. Di tertulis di Allah itu. Saya lihat Jadi dulu. bangkitkan Allah Bang Nexon KPR 232 dan Ya, akulah saksi dan kamilah saksinya. Di balik aja kameranya, tunjukkan di situ. Tunjukkan, Rekson lihat sini. Jangan lihat kemana-mana, Baca lihat dulu, sini. Baca dulu ya. Kan itu kan tadi Yohanes. Berapa bang? Kisah Para Apostolos 2 nomor punggung 32. Nih, saya baca dulu Yohanes 18 ayat 10 ayat 18. Aku mempunyai hak untuk menyerahkan nyawaku
Ini Pak Reksan aku buka ini, Pak Reksan. Ya. Yang tadi berhak dibilang untuk menyerahkan nyawaku. Lihat sini Rekson. Dah lihat sini aja. Lihat sini aja. Ada. Nah, coba. Host tolong besarkan gini cukup nggak ya? Cukup ya gini ya. Cukup nggak gini? Layar gini. Kelihatan nggak? cukup Cukup kelihatan, kalau Ya, misalnya cukup, mau ya. dibesarkan juga boleh. Cukup ya. Iya bang. Ya cukup. Ah tuh, Kisah Para Apostolos 2 nomor punggung 32. Coba dibaca. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Sekarang pertanyaan saya, stop. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa bedanya dibangkitkan dengan bangkit sendiri? Jawab. Iya, karena Bapak nggak tahu Allah itu siapa. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa definisi dibangkitkan dengan bangkit sendiri? Apa bedanya? Dibangkitkan sama, karena yang membangkitkan itu rohnya. Allah itu rohnya. Saya tanya sekarang, dibangkitkan itu kata kerja aktif atau kata kerja pasif tuh? Iya, yang membangkitkan siapa dulu? Saya nggak tanya itu. Membangkitkan kan Pertanyaan rohnya. saya, Allah itu rohnya. dengerin. Pertanyaan saya, dibangkitkan itu kata kerja pasif atau kata kerja aktif? Jawab. Dibangkitkan Allah, artinya Saya rohnya. astagfirullahaladzim. Membangkitkan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya dengerin baik-baik. Pertanyaan saya, dibangkitkan itu kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Jawab. Nggak ngerti maksudnya pasif itu gimana. Aku culuknya minta ampun. Nggak mengerti pasif. Yang jelas di situ kan hanya dua yang Oke, membangkitkan Yesus. stop. Yang membangkitkan Yesus itu bangkit Stop dulu. sendiri dan Stop dulu. membangkitkan Allah. Stop dulu, dengerin ya. Apa bedanya saya makan mie instan dengan saya dimakan mie instan? Apa bedanya? Iya, karena Bapak nggak tahu maknanya, karena yang membangkitkan itu tadi ada Allah. Itu kan rohnya. Astagfirullahaladzim, potolnya Bangkit minta ampun ini sendiri. orang, ya Allah. Iya kan? Aduh. Oke, saya rubah analogi saya. Apa bedanya? Dengerin. Apa bedanya Rekson makan babi dengan Rekson dimakan babi? Apa bedanya? Iya, Saya tanya sekarang, apa bedanya Rekson makan babi dengan Rekson dimakan babi? Apa bedanya? Bedanya apa? Iya. Garuk-garuk kepala dia. Bukan. Enggak, saya tanya simple nih. Apa bedanya Rekson makan babi dengan Rekson dimakan babi? Apa bedanya? Sama kayak ini, aku makan kamu makan aku. Loh, apa sih ini? Udah jawab Sama. aja. Iya kan? Aku makan kamu makan aku. Enggak, dengerin pertanyaan saya. Apa bedanya Rekson makan babi dengan Rekson dimakan babi? Bedanya apa? Ya itu tadi, aku makan kamu makan aku. Alah, aku culuknya minta ampun ini. Budaya. Ini saya kasih tahu, udah. Diam. Bener Aku kasih tahu. Salah. Jadi begitu sama itu, aku makan kamu makan aku, ya kan? Salah. Berarti Kalau kita saling kamu memakan. Iya, kita saling memakan. dengerin Son dengerin ya. Kalau Rekson makan Ardiansa, itu artinya Rekson aktif tuh memakan Ardiansa. Kalau saya makan Rekson, artinya saya juga aktif tuh memakan Ardiansa. Itu sama-sama aktif, kata kerjanya sama-sama aktif, gak ada yang pasif. Tapi bedanya, kalau Rekson makan babi, artinya Rekson aktif memakan babi. Tapi ketika Rekson dimakan babi, maka Rekson pasif. Babinya yang aktif. Nih saya kasih ayatnya ke Bapak ya, Alah, culuknya minta ampun lah. Ini kelulusan mana lah, ini cakre. Saya kunci aja. Saya kunci ya. Dengar nih, baca Culuk. Matius
Baca Matius 27 ayat 5. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Dan Saya tanya sesudah kebangkitan Yesus tuh. dengerin. Udah jelaskan dan sesudah kebangkitan dengerin, Yesus kan? dengerin. Apa bedanya bangkit sendiri dengan dibangkitkan? Bedanya apa? Kalau makna di Alkitab itu sama. Sama matamu. Ya sama. Kenapa bilang sama? ditanya kok. Kenapa sama? Enggak, saya nggak tanya. Biar gua kasih jelasin. Loh, saya nggak tanya Allah kok. itu rohnya. Kok dipaksa? Saya nggak tanya lu. Yang membangkitkan kan rohnya. Allah itu kan rohnya. Saya nggak tanya. Sama itu Kok dibangkitkan dipaksa? sendiri dengan dibangkitkan Allah itu sama-sama dibangkitkan. Oke, saya Allah ikutin itu ya. rohnya. Oke, saya ikutin kamu. Oke, jadi di dalam Yesus itu ada roh Allah, betul? Ada Oke, yang mati di tiang kayu salib itu roh Allah atau bukan roh Allah? roh nggak mati, Roh nggak mati. Yang mati apanya? kemanusiaannya. Manusia itu jasad atau bukan? Kemanusiaannya ya, Iya, manusia itu kan daging Iya, kan, daging kan. iya, Oke, daging. oke, daging ya. Jadi Iya. yang mati daging. Iya, daging. Daging Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oh, daging itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan mati. Iya mati. Iya mati, daging Tuhan mati. Oke, Tawa. oke, Kan kita oke. kan berbicara Berarti, daging. oke, siap. Berarti dagingnya ini Tuhan, rohnya ini Tuhan, betul? Iya, Ya, daging Tuhan ini kelihatan nggak? kelihatan. Roh Tuhan ini kelihatan nggak? Tidak. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Dua-duanya. Ya dua, berarti dia ngomong dua. Bukan. Kan di dalam satu tubuh. Yang bilang dua, Kan dalam satu tubuh. Roh itu yang ada bilang di dalam tubuh. yang bilang dua-duanya siapa tadi? Kena kan? Kamu yang bilang. Loh, coba saya Yang tanya. bilang tadi. Ada Saya dua, tanya. Lu bingungin kan? Loh, saya tanya sekarang host, yang bilang dua-duanya siapa tadi? Host. Kamu. Nah tuh, Kamu Pak yang bilang Rexon. dua, saya bilang satu, kamu bilang Mas, dua. oke, sekarang saya tanya. Nanya aja. Oke, sekarang saya nanya ya. Oke, saya ulangin pertanyaan saya. Saya ulangin ya pertanyaan saya. Daging Tuhan ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Rohnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Oke. satu. Rohnya Yesus ini kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Dagingnya Yesus kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Yang satu Tuhan kelihatan, yang satu Tuhan tidak Tidak kelihatan. Betul? kelihatan. Betul? Betul. Ada berapa Tuhan? Satu. Satu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Maksudnya roh itu ada di dalam daging. Saya tanya. Roh itu ada di dalam daging. Iya, Jadi saya satu. tanya. Saya Satu tanya. wujud. Saya Namanya tanya. satu wujud. Iya, saya tanya sekarang. Yang Tuhan itu yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Dua-duanya. Ya dua kan dia ngomong diri. Iya, tapi satu wujud. Iya, satu wujud. Itulah Tritunggal. Udah dua. Itulah Udah dua. Tritunggal. Karena Tritunggal itu Allah yang Maha Esa yang memiliki roh dan firman. Loh, Anda bilang Itulah wujud Allah. Yesus itulah wujud Allah yang berasal dari firman bersama-sama. Udah, Allah. Anda udah. Yohanes 1 ayat Anda 1. Bang Marlo ada mau bantu Oke. mungkin. Mau bantu. Bang Marlo Kristen atau Islam, Bang Marlo? Marlo Kristen. Oh, Kristen. Mau bantu? Kalau saya lihat ya. Mau Kristen bantu? Dari dia. Mau bantu Pak Marlo silakan. Mau bantu? Silakan diselesaikan dulu bang. Justru karena Kalau dia menurut saya Udah selesai dari sebetulnya udah selesai. Sebenarnya sudah dijelaskan. Diam dulu. Diam. Sabar. Pak Marlo. Pak Rexon. Enggak, ini pertanyaan saya kepada Pak Marlo sekarang ya. Pak Marlo, siap? Siap? Ya silakan bang. Oke, pertanyaan saya. Di Kodeks Vatikanus halaman 1361 tuh. Halaman 1512 tuh. Itu sudah ahli itu bang. Hah? Jangan bawa-bawa yang kodeks itu. Saya bukan pendeta bang. Oh, berarti nggak ahli. Berarti lebih ahli saya. Berarti lebih ahli saya. Aja. Berarti lebih ahli saya. Lebih yang mengklaim Anda. Oke, sekarang saya tanya. Di Vatikanus Tanya tertulis aja yang memang ada di dalam Alkitab. Nggak usah pakai ahli karena Anda bukan ahlinya juga bang. Oh, saya ahlinya saya.
Kalau ahli Ahlinya. masuk di room Agatha. Jangan baru sokul, ngeliat jangan nih, sokul, jangan Agat- sokul. Saya pernah debat dengan Agatha, dengerin. Saya pernah debat dengan Agatha membahas kodeks. Agatha cuman terdiam. Oh, ini gimana Bang Ardi? Oh, lah kalau ini gimana Bang Ini Ardi? kan klaim Tanya dulu sama ini, dia. Bang. Suruh sini, suruh Ini sini. Ya, klaim suruh dulu sini. ini. Ya, nggak apa-apa, suruh sini. Biasa itu Bang, banyak orang Suruh yang sini. klaim biasa itu Bang. Agatha suruh sini. Agatha suruh sini. Kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, kalau dia bisa jawab, saya pensiun jadi debaters. Lah, Biasa itu klaim-klaim di room. Iya. Macam ada banyak room yang seperti ini Bang. Oke, Biasa sekarang klaim-klaim. sekarang saya tanya. Oke, sekarang Kita saya bahas tanya. yang ada aja yang Ya, oke, yang bukan- ada aja, bukan oke. bagian dari Host, ahli-ahli, Bang. Bang Zulkifli atau Bang Ferry Said, tolong bukakan saya Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Silakan bukakan. Bang Ferry tadi ada pegang Alkitab. Bang Ferry tolong bukakan Bang Ferry. Bukakan. Lukas berapa, Bang Pak? Ferry. Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Tolong bukakan, saya yang baca. Ini saya mau ingatkan teman-teman juga nih, teman-teman bantu terus tap-tap layarnya ya biar kuat. Ini semuanya agak keras soalnya nih, kayaknya nih. Biar roomnya kuat nih nggak goyang. Bantu tap-tap layarnya sampai 1 miliar, 1 M. Kok agak tadi bangga-banggakan. Gimana sih? Esra Soru. Siapa Joshua Tewa jangan bisa jawab. Oke. Ini kita baca ya. Tolong saya baca ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1 tuh, dan kitab Nabi-Nabi 2 tuh, dan kitab Mazmur 3 tuh. Nah, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, ada tertulis demikian, boleh nggak yang tertulis demikian ini saya rubah menjadi bukan demikian, boleh nggak? Ya terserah abang kan, bukan iman abang juga. Loh, enggak, boleh nggak itu tertulis demikian menjadi bukan demikian, boleh nggak? Terserah abang. Loh, enggak. Saya jawabannya terserah abang. Abangnya maunya mau dirubah ya terserah abang. Oke, saya rubah pertanyaan saya. Apa definisi demikian? Saya rubah. Apa definisi demikian? Kok pakai definisi demikian? Loh, Anda waras nggak? Mau diskusi? Anda Apa waras sih? nggak? Waras nggak? Definisi demikian itu apa? Di situ tertulis demikian. Apa definisi demikian? Ya demikian, sesuatu yang terjadi, yang realitasnya. Oke, realitas. Pertanyaan saya sekarang, tunjukkan di mana tertulis demikian itu di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur yang sudah dinyatakan Yesus di ayat 44. Tunjukkan di mana? 1 Taurat Musa, 2 Nabi-Nabi, 3 Mazmur. Tunjukkan di mana tertulis demikian. Demikian harus tertulis Kok demikian. tertulis demikian? Baca baik-baik bang. Ya, silakan. Di situ ditulis ada tertulis Mesias, demikian harus- Mesias harus menderita Ada dan- tertulis di kitab sebelumnya Ya, bahwa Mesias itu akan menderita. Itu Ya, oke. pengertiannya. Tunjukkan di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis? Banyak itu bang di Mazmur Ya, juga silakan. ada. Ya, silakan. Banyak. Silakan tunjukkan di Taurat dulu. Saya kasih satu ayat saja ya bang. Oh, nggak supaya- bisa, harus 3. Itu 3. Itu 3 tuh. Yesus bilang 3 tuh. 1 Taurat Musa, 2 Nabi-Nabi, 3 Mazmur. Saya minta dari Taurat dulu, Nabi-Nabi, terus Mazmur. Silakan. 3 itu. Yesus yang bilang. Yesus yang bilang. Ya, tunjukkan di mana? Di mana tertulis demikian tuh? Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Syukron, makasih yang udah ngasih gift. Di mana tertulis? Carilah kau sampai kiamat. Kalau saya serang agama Anda akan termalu ya. Gak Ya, usah silakan. sosokul di situ Silakan. kamu. Gak usah sosokul. Kalau kamu mau serang Islam, syaratnya kamu harus bisa bahasa Arab tuh. Saya bisa bahasa Yunani. Nanti kamu saya serang pakai bahasa Yunani juga mencret juga kamu nanti. Ayo. Kau bisa nggak bahasa Yunani? Saya aja bang. Bisa nggak, bro? Bisa nggak bahasa Yunani?
Hei. ngerocos ah. Ya. Islam tuh susah diserang, bro. Susah Islam diserang tuh. Ya udahlah, aku Ya udah, jawab dulu seperti pertanyaan kalian saya. yang Udah, nggak usah kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan lari. Jangan lari. Monyet. Jangan lari. Jawab dulu pertanyaan saya. monyet. Udahlah, udah. Jawab dulu. Udah, fokus. Kasar sekali mulutmu, Bang. Fokus. Syukran yang ngasih gift ya, Masya Allah, terima kasih. Fokus pertanyaan saya, di mana tertulis Mesias harus menderita sini? Turun monyet. Yang turun monyet. Ya, Turun, udah bos. turunin, nggak ada ilmu, udah turunin. Turun. Sokulai kau, sokulai. Apa kau di sini? Sokul. Sokul nih. Bisa nggak jawab pertanyaan saya? Thank you, Masya Allah, syukur. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Saya sampai pesan mie belum kemakan nih, host. Saya pesan mie. Thank you yang udah ngasih gift, barakallahu fikum, Masya Allah. Macet. Macet. Pertanyaan saya, jawabannya macet jawabannya. Tadi kita mau naikkan Pak Marlo buat bantu Pak Rekson tadi ceritanya, tapi ternyata Macet, Pak Marlo macet dua-dua, Macet. Iya, Macet dua-duanya macet. Kan udah beda. Gimana ceritanya Macet. ini? Udah macet. Kalian ini kan kalau dijelaskan satu Jawab pertanyaan saya, di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis itu? Di kitab Taurat, di kitab Nevi'im, dan di kitab Mazmur. Jawab. Carilah itu sampai kiamat. Bismillah. Aku sambil makan ya, teman-teman. Sambil makan ya. Ya silakan Bang Ardi. Jujur aja Bang Marlo jujur aja udah. Makan dulu, Os. Siap Bang Ardi, lanjut. Baru naik juga. Dia gini nih kayaknya nih. Ini kayaknya. Begini. Tapi nggak bisa jawab, jangkrik. Ini ya saya 53. Ah. Ya saya 53 itu Loh, di Taurat. menceritakan tentang Hoi. penderitaan. Di Taurat. Yesus ngomong di Taurat tuh. Di Taurat. Iya saya Taurat. Mana di situ ditulis? Di sini kan dikatakan bahwa Baca ayat ada 44. tertulis, Ayat 44. Baca ayat 4. Ayat 44 baca. Ada tertulis tentang yang telah aku. katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu Terus. bahwa harus digenapi sesuatu yang ada tertulis tentang Tentang aku dalam aku di kitab Taurat Musa. Mampus Taurat dan Musa. kitab para Ayo. nabi. Dan kitab Nabi-Nabi dan Mencret Musa. Mana Tauratnya? Tauratnya mana? Di Taurat dulu. Taurat dulu kan urutannya. Taurat dulu, nabi-nabi, baru Mazmur. Taurat dulu. Silakan. Ambulans. Oh, macet. Ambulans. Macet. Ada pasien, ambulans, ada pasien. Pasien yang sokul. Mukanya Pasien tegang. sokul. Nangis teman-teman, nangis. Mukanya tegang. Sokul. Sokul. Mukanya tegang teman-teman. Mukanya tegang, nangis. Sokul like Marlo. Sokul. Tapi yang satu ada ya. Macet. Yang satu di kitab Nanti dulu. Taurat dulu. Nabi udah ada. Nanti dulu. Taurat dulu. Taurat, nabi-nabi, baru Mazmur. Loh, Taurat dulu Yesus. Iya, Yesus sudah. bilang di Kitab Taurat. Nabi satu ya sudah ya. Saya sudah jawab. Tinggal Mazmur dengan belum. Oh, itu tadi saya dapat satu. Apa coba Ya bacakan? saya 53. Bacakan. Apa? Ayo, bacakan. Kitab Nabi-Nabi ya. Bacakan. Menceritakan tentang penderitaan. Ya, bacakan. Bang Ferry Said kemana tuh? Iya. Bang Ferry naik lagi, Bang.
kental dia biasanya. Bang Ferry kita butuh. Coba bacakan. Buka Yesaya datanya Bang ya. Bang Ferry. Yesaya 53. Yesaya 53. Bacakan coba. Saya kuliti kau di sini. Senyumlah kau. Senyum dikit lah biar nggak nangis. Nah, gitu dong. Macet kau, macet kan? Masih mau datang kau besok? Masih mau datang kau besok? Nanti saya tanya balik ya sebentar. Loh, syarat bertanya balik. Syarat bertanya balik kepada saya. Dengerin dulu. Sabar. Loh, Takut. kok takut itu loh? Loh, kok nangis? Sabar dulu. Gantian ngomongnya. Kamu cuma berani bertanya tentang kekristenan, tapi Anda tidak dapat. Dengerin dulu. Saya kan belum ngomong. Mute ya. Mute dulu ya. Kamu boleh bertanya kepada saya sepuas hatimu, bahkan sampai kiamat kurang 2 hari. Syaratnya harus terjawab dulu pertanyaan saya. Nggak fair dong ketika saya tanya kamu nggak bisa jawab, tapi ternyata Anda bertanya saya. Nggak fair kan? Nggak fair kan? Nah, biar fair, jawab dulu pertanyaan saya. Setelah kamu jawab, baru kamu bertanya ke saya. Itu fair namanya itu. Betul nggak, Bang Zulkifli? Fair tuh. Ini Apa? Yesaya 53 ayat 4. Ayat 4. Bacakan. Bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang Loh, kok ditanggungnya. tetapi? Loh, tadi tertulis Dan gimana? kesengsaraan kita Woi. yang dipikulnya. Tadi tertulis apa? Mesias kamu. harus menderita dari antara orang mati. Loh, di mana tertulis Mesias harus menderita? Di mana tertulis Mesias harus menderita? Loh, coba Ya, Bang ini Zulkifli, kan dikatakan bahwa Bang Zulkifli penderitaan akan tampilkan dialami oleh ayat Mesias. 46-nya. Coba tampilkan ayat 46-nya. Coba tampilkan. Lihat tuh ayat 46 tertulis gimana? Ada tertulis demikian. Demikian Ayat itu ke-46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, stop. Di situ ada nggak tertulis demikian? Ada nggak? Boleh nggak tertulis demikian itu dirubah menjadi bukan demikian? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu firman Tuhan. Nah, saya tanya yang Anda tertulis. tidak mau terima. Saya Anda tidak mau terima penjelasan. Loh, itu pertanyaannya, itu jawaban Yesus itu. Yesaya 53. Yesus bilang gimana? Yesus bilang gimana? Yesus ini. Loh, saya nggak tanya Tentang itu. penderitaan Yesus. Di Yesaya Tapi 53. saya tanya yang tertulis demikian. Yang demikian itu loh mana? Misal Bang Zulkifli, ini saya kasih contoh ya Bang Zulkifli. Saya minum teh hangat. Tolong diulangi perkataan saya Bang Zulkifli. Saya minum teh hangat. Nah, itu demikian tuh. Itu namanya demikian. Saya makan mie goreng. Tolong diulangi Bang Zulkifli. Saya makan mie goreng. Ah, itu demikian nggak? Demikian nggak itu? Demikian nggak? Bang Zulkifli, coba demikian nggak itu? Nah, itu demikian. Nah, Yesus bilang bahwasanya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis demikian? Di mana? Saya sudah jelaskan tadi Yesaya 53. Loh, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia. 53. Bang Zulkifli, Ambulan Otan udah ada di sini loh. Tadi aku Bang- naikkan biar Ya, tahu nggak aja. apa-apa. Makanya Ambulan Otan udah stay di sini. Iya, Bang. siap. Ya. Bang Zulkifli, tolong bukakan saya dari Alkitab Sabda supaya Matius 4 supaya tanganmu jangan menatang engkau di atas tanganmu. Itu di mana tuh Bang Ferry? Coba Bang Zulkifli coba cari. Matius 4 itu coba cari dulu. Iblis berkata, supaya tanganmu jangan menatang engkau di atas tangannya tuh. Jangan menatang engkau terantuk kepada batu tuh. Bang Zulkifli coba carikan. Baik. Ini saya kasih contoh ya Bang Barlo ya, biar Anda pinter ya. Dengerin. Supaya tanganmu jangan terantuk kepada batu. Ketik aja gitu Bang Ferry. Baik. Bang Jul, supaya tanganmu jangan terantuk kepada batu. Di Matius berapa tuh? Ini sudah yang lain ya Bang. Oh ini Enggak. Matius Dengerin 4, dulu, dengerin. Ya. Ini yang enggak. Dibuka dibalik kameranya. Saya kasih contoh. Ini contoh perkataan iblis yang digenapi nih.
Ini contoh. Nanti Anda silahkan presentasikan sesuai dengan ini. Contoh ya. Coba lihat. Ya. Yang ini ya. Nah, coba mana? Yang terantuk kepada batu mana? Matius 4 ayat 6 ya. Oke, coba. Ini supaya kakimu tidak terantuk batu. Ya, coba host minta tolong digedekan, host. Minta tolong dibesarkan. Minta tolong dibesarkan. Nah, coba ya. Nah, tuh. Coba aku baca, coba deketin. Siap. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba huruf D itu diklik, huruf D itu. Huruf D. Huruf D diklik. Nah. Supaya gedekan lagi, besarkan lagi. Coba ya aku baca dulu. Sabar. Engkau ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba itu di Mazmur berapa? Ini di Mazmur 91. Coba diklik. Baik. Diklik di situ. Ya, ini Bang. Coba bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tepuk tangan dulu. Tek. Dokter. Sama nggak itu? Sama nggak? Sama. Sempat tadi saya tanya. Sama. Supaya mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu perkataan iblis tuh. Digenapi tuh di Matius 4 ayat 6 tadi tuh. Persis tuh tertulis. Persis nggak? Persis, Bang Ferry, Bang Zulkifli, persis nggak? Nah, Ya. sekarang tolong bukakan Lukas 24 ayat 46. Tolong bukakan. Lukas 24. Ya, tolong bukakan. Lukas 24 Ayat 46. Kita sapa ada Bang Mahadewa tuh. Bang Dewa. Bang Dewa, Assalamualaikum, Bang Dewa. Oke, baik. Coba Lukas 24 ayat dibalik, 46. dibalik bang. Siap. Dibalik, Bang. Siap. Boleh on cam-nya Bang Dewa. Nah, coba Bang Marlo lihat sini, Bang. Lihat sini, Bang. Iya nanti. Ya. Ya. Bang Marlo, Bang Marlo mau ketiduran, lihat sini. Nah tuh, Yesus bilang gini nih. Yesus bilang gini, katanya, ini kan Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Definisi demikian itu yaitu. Demikian itu yaitu demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab Taurat, di kitab Mazmur, Neviim dan Mazmur. Tunjukkan. Sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Sama seperti iblis mengatakan malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesuai dengan di Mazmur berapa tadi? 91 ya, Bang Zulkifli? Ya, Mazmur 91, Bang. Nah tuh, sesuai tuh, persis kata-katanya tuh. Ada tertulis tentang engkau. Persis tuh. Coba tunjukkan yang tertulis. Saya minta tertulis demikian. Gak boleh yang gak demikian. Karena kata Yesus demikian tuh. Jangan merubah perkataan Yesus. Mampus. Senyumlah kau, senyum kecutlah kau. Sibuk ya. Sabar Bang. Ngok. Saya aja yang menjawab ya. Nggak usah. Rexon diem. Udah, Rexon diem. Udah, Rexon diem. Di luar. Rexon diem. Bantu Bang. Nggak usah. Rexon diem. Kenapa Udah, dia Rexon diem. Bang Dewa ada pelanggaran Udah. apa nih merokok ya Bang Dewa ya? Di PR-mu nih, Marlo. Jawab pertanyaan saya, Marlo. Bang Dewa minta bergabung aja lagi. Ada pelanggaran dia tadi. Ya, Bang Dewa ada pelanggaran tadi. Minta lagi, Bang. Bergabung aja lagi Bang Dewa. Ya terlalu banyak menghujat jadi ada pelanggaran. Dia belum ngomong kok. Mabuk. Mana? Senyum kecutmu mana? Tunjukkan ke sini. Biar ku screenshot.
Senyumlah kau. Boleh bisa bergabung lagi Bang Dewa. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Kalau sampai kamu bisa menjawab, Saya Bang Zul terlalu banyak yang minta untuk naik nih Bang Zul. ya Hampir 50-an Bang Zul. Bantu saya Bang Zul. betul. Bang Zul dibantu Bang Zul. Bang Ferry Said masih monitor nggak? Siap. Baik. Aman. Bang Ferry Said ini sudah waras teman-teman. Mantap Bang Ferry Said ini. Sudah waras dia, sudah jadar dia. Saya dengerin ya, host. Kalau sampai pertanyaan saya terjawab, ya dengerin ya. Kalau sampai pertanyaan saya ini terjawab, Bang Marlo saya persilakan bertanya kepada saya sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau pertanyaan saya terjawab, ya syaratnya kalau pertanyaan saya terjawab. Kalau nggak terjawab, mohon mangap. Oh nggak naik lagi ya Bang Dewa ya? Bang Zul. Kenapa senyap? Menunggu jawaban itu Bang Marlo, menunggu jawaban Bang Marlo. Kau masih menunggu ya? Sabar. Tek. Pak Rekson tidur aja Pak Rekson, dari tadi muter-muter mulu jawabannya. Pak Rekson Bilangan jawab dulu 12 ayat tadi. 9 pasca. Pak Rekson jawab dulu, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Jangan dikasih kesempatan ruang gerak Bang. Jangan Bang Zulkifli. Biar fokus di pertanyaan saya. Mau Rekson mau Marlo, Betul. Bang Zul. tunjukkan di mana Bang Dewa tertulis tanya demikian. ini kali, pakai akun yang lain. Ini bukan sih? Tertulis di Keluaran 12 ayat 46. Ya bacakan. Nah, itu disebutkan di situ pasca. Pasca itu memperingati 3 hari meninggalnya Tuhan Yesus. Bacakan gimana tertulisnya gimana? Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah. Tidak Sama boleh nggak kau bawa. sama nggak tulisannya dengan yang tadi? Sama nggak tulisannya dengan yang tadi? Arti pasca itu di situ pengertiannya. Oh, saya tanya tertulis. Yesus Iya, kan bilang. pasca di situ. Pasca saya- itu penjelasannya. Saya nggak tanya itu. Yesus bilang gini nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Harus demikian. Nggak boleh nggak Itu demikian. pasca namanya itu pasca. Wah ini nggak nyambung kan? Udah diem. Nggak Namanya nyambung. itu pasca. Nggak nyambung otakmu. Udah diem. Memang bedanya kaum penghafal dengan kita beda. Udah jawab Kalian pertanyaan menghafal, saya. jadi harus Jawab meminta pertanyaan saya. X by Jangan. X. Udah jawab. Ini Jawab. bedanya Bang. Jawab Kalau pertanyaan kalian saya. itu menghafal, Di mana sehingga tertulis kalian itu? harus minta Jawabannya mana? Per kalimat. Ya jawabannya mana? Itu Yesus yang Jawab ngomong. dari tadi sebenarnya. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong tuh. Gimana tertulis? Iya, yang tertulis itu maksudnya tentang penderitaan Yesus. Kok maksudnya? Itu ada tertulis. Nggak boleh dimaksudkan, itu tertulis demikian. Makanya saya tanya. Nggak boleh. Itu menurut iman Anda. Jangan paksakan ke kami. Yesus sendiri yang bilang demikian, bukan saya. Yesus sendiri yang bilang demikian. Pengertiannya tidak harus seperti. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, apa definisi tertulis dan apa definisi tersirat? Apa bedanya? Tertulis dengan tersirat, apa bedanya? Ayo. Ya, Ayo. tertulis ya memang betul. Tertulis Apa? ya ditulis. Apa? Yang ada tulisannya. Bedanya. Di mana tulisan itu? Tunjukkan, di mana tulisannya? Itu sudah dijelaskan tadi bahwa Itu Yesus namanya akan tersirat. menderita. Kuculuk kalau Dan tersirat akan itu, bangkit. kalau tersirat itu maknanya Iya, itu tersirat. Karena Di situ tertulis atau tersirat? Saya tanya. Anda melihat dari kacamata agama Anda. Oh, kacamata matamu. Anda melihat dari pemahaman kacamata agama Anda. Itu Matamu bedanya. ngawur. Tunjukkan tertulis demikian. Tunjukkan tertulis demikian. Gak boleh yang gak demikian. Itu Sudah perkataan saya Yesus. tunjukkan. Yesaya 53.
di Mazmur 22 ada tertulis tentang penderitaan Yesus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana tertulis secara plek ketiplek sesuai dengan perkataan Yesus? Ya Di mana? Anda bisa lah. Loh, itu perkataan Yesus loh. Cara pandangan Anda Oke, tentang apa agama definisi? Anda, cara Oke, pandang saya berbeda. oke. Sekarang saya tanya, apa definisi demikian? Apa definisi demikian? Ya demikian seperti itu. Nah, boleh nggak? Realitasnya Boleh nggak? yang terjadi Boleh nggak? seperti itu. Boleh nggak dirubah begini? Ada tertulis tidak demikian, boleh nggak? Kalau tidak demikian berarti maknanya juga berpindah. Ah, ya sudah, berarti nggak boleh kan? Nggak demikian. Nah, saya tanya, yang demikian itu mana? Ya. Ah, mana? Mana yang demikian? Itu bisa jadi ya, Ya, dimaksud bisa yang termaksud di dalam kalimat itu. Dalam ada ilmu. Dalam kau ke neraka jilat pantat pendeta. Ke neraka kau jilat pantat pendeta. Lanjut Bang Zulkifli. Mau pilih bang, itu banyak banget loh. Ya, udah Banyak nanti banget. aja. Ini selesaikan dulu dengan Rexon. Silakan teman-teman. Aku mau makan dulu. Lanjut. Percuma Ustaz Ardiansa sama Pak Rexon nggak nyambung dia. Bang Rexon, jawab dulu Bang Rexon. Udah kasih Bang Dewa aja dulu, Bang Dewa, Oke, Bang Dewa. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Iya, Dewa lagi ngerokok, tapi Dewa cuma mau pesen ke Bang Ardi ini aja. Boleh dibesarkan kameranya? Sebentar ya. Bang Ardi, Ya Bang, aku ambil makan ya. ya Mana Bang? ini udah beres ya. Minta alamatnya. Apa tuh? Ini baju Bang Ardi udah beres. Ukuran apa tuh? Keren. Ukuran apa tuh? XL. Oh. Oke. Minta alamatnya nanti Aku nambah berapa Bang? Nambah berapa aku? nambah 100.000 aja. Loh, Iya, kok murah banget? Kan hadiah 2, Masya Allah, luar biasa. Bang, sekalian Iya. sekalian promosikan di sini, mumpung penontonnya banyak. Silakan. Ya, ini yang bagus nih. Yang Dewa suka ini. Ya, promosikan. Tapi keren itu, keren banget itu. Bang Zulkifli beli itu Bang Zulkifli. Udah, Iya. dia udah beli. Berapa itu Bang Dewa? Bahan Lacosta 100, bahan Lacosta 200, bahan katun 150. Gambar bebas apa saja. Mau gambar sama Bang Mau Juma, pesan mau langsung gambar masuk sama ke DM-nya Bang Dewa ya. Itu banyak yang mau pesan Bang Dewa. Langsung masuk ke DM-nya Bang Dewa ya. DM ke Dewa aja Oke, ya. nanti saya Yang pesen. DM Abang Dewa ya. Tunggu ya. Ini apa sih baju besi, temanya baju besi, Pak Ustadz Alif, Bang Ardiansa sama Bang Juma bertiga. Siap Bang. Saya nanti pesan Bang Dewa, Bang Zuma sama saya Bang ya. Boleh. Sama siapa Siap. saja boleh pokoknya ya. Baik, Sama siapa baik. saja boleh. Bang Peri juga udah pesan ke Dewa. Siap. Makasih banyak. Saya yang Bang Peri. Bang ya, yang lengan pendek boleh nggak? Boleh, yang nggak pakai lengan juga boleh, yang nggak pakai baju juga boleh. Bebas. Ya. Saya nanti bagi- gambar Bang Dewa, Bang Kurunda Zuma sama saya Bang. Boleh, siap, terserah. Mau dengan Bang Ardi. Bunda Dayak boleh. Hehehe. Makannya agak dipelankan suaranya. Sorry. Dengan Mbak Dayak boleh ya. Dengan Mbak Dayak kalau ada yang ini, kalau ada yang mau berdua dengan Mbak Dayak siapa saja boleh izin ya. Mbak Dayak boleh nggak fotonya dipublikasikan kalau ada yang pesan? Oh silahkan. Halo. Nah ya, sudah dapat juga ya. Berarti saya sama apa ya? Bang Zuma aja deh, sama sama Boleh. Bang Dewa aja deh. Bang Dewa, Bang Zuma saya. Nggak sama Pak Rexon, Kan nggak Bang mungkin sama Zulkifli. aku Bang. Ya ya, Nggak sama Pak Rexon fotonya. nggak mau saya, nggak mau. Pak Rexon nggak mau. Nggak mau. Sama Muter-muter. Bang Peri boleh, sama Bang Peri. Kalau ada yang mau sama Bang Peri, misalkan Muala Peri boleh, sama Mas Peri, sama Bang Dewa Mbak tuh ada Dayak. nanya tuh Bang Dewa. Katanya Ya. bisa kirim ke Malaysia nggak tuh Bang Dewa? Bisa, Bang jangankan ke Malaysia, ke Singapura bisa. Yang nggak bisa itu cuma ke neraka doang atau surga. Jadi ini Bisa. yang mengaku-ngaku fans aku boleh ini nih pesan sama Bang Dewa nih. Boleh. Pakai wajah aku katanya, insya Allah halal.